Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang lebih utama daripada kebahagiaan kita dicucuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti. Dari nikmat yang paling ringan hingga nikmat yang paling besar, Allah karuniakan kepada kita nikmat iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita semua, saya, bapak-bapak sekalian, dan seluruh umat manusia, bahkan jin, seluruh kebahagiaan makhluk ini hadis SWT Allah SWT letakkan hanya pada agama, yaitu agama yang sempurna. Apabila agama yang sempurna wujud dalam kehidupan kita, Allah jamin kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan agama ini adalah satu-satunya pesan, muatan yang Allah berikan kepada Anbiya alaihimussalam untuk disebarkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini sebagai panduan, sebagai panduan bagi seluruh umat manusia. Allah turunkan agama ini untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu pentingnya agama untuk kehidupan ad-din, agama ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yusrun. Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bisa diamalkan oleh siapa saja. Bisa diamalkan oleh orang kaya, oleh orang miskin, oleh orang yang sempurna, oleh orang yang cacat, oleh siapa saja. Yang sehat, yang sakit, yang kerja, yang nganggur, laki-laki, wanita, semua bisa mengamalkan agama. Karena memang agama dibuat untuk umum seluruh manusia. Agama dibuat untuk menyelamatkan manusia. Agama bisa diamalkan di mana saja. Di daerah panas, di daerah dingin, di kutub utara, di kutub selatan, di pegunungan, di perbukitan, di padang pasir, di padang Sahara, di perkampungan, di perkotaan. Karena memang agama itu adalah untuk menyelamatkan. Islam secara sempurna Allah turunkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Sehingga siapapun yang ada agama di dalamnya, ada Islam di dalamnya, maka dia akan selamat. Dia akan dirahmati, dia akan diberkahi, dia akan dipelihara, dia akan dijaga, dia akan dicukupi. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Islam sebagai satu-satunya jaminan manusia itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Maka nabi demi nabi
menyampaikan hal ini supaya manusia yakin bahwa apabila ada agama yang sempurna dalam hidupnya, dia akan bahagia. Ada satu kegembiraan, ada satu semangat. Saya pengen beragama, saya pengen jadi muslim, saya pengen masuk ke dalam Islam, dan saya pengen Islam masuk dalam kehidupan saya. Ini yang dikehendaki oleh Allah dan para rasul, para nabi, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan rasa tolab, rasa haus, rasa jazwah, rasa semangat. Saya tuh pengen betul-betul menjadi muslim haqqan, mukmin haqqan, muslim yang sebenarnya, mukmin yang sebenarnya. Saya tuh pengen. Dibilang muslim tuh bukan muslim KTP. Dibilang muslim tuh bukan sekedar muslim zahiriyah saja. Dibilang muslim tuh bukan sekedar muslim, sekedar nama saja. Tapi saya pengen betul-betul Islam masuk dalam kehidupan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selama semangat ini tidak ada dalam diri kita, diri orang Islam, maka Islam akan terasa berat bagi kita. Islam akan menjadi satu beban, satu ancaman bahkan, yang memberatkan kehidupan kita. Orang takut jadinya kepada syariat Islam, kepada hukum-hukum Islam, kepada aturan-aturan Islam. Orang jadi takut karena tidak memandang bahwa Islam itu datang untuk menyelamatkan kita. Islam itu dikaruniakan oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Untuk rahmat kita, untuk keselamatan kita, untuk keamanan kita, untuk keberkahan diri kita. Selama itu tidak kita sadari dan kita yakini dengan betul, sulit kita mengamalkan Islam secara sempurna. Padahal kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, siapapun yang ada iman, yang di dalamnya ada la ilaha illallah, diminta, betul-betul diperintahkan oleh Allah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Sedangkan Islam ini hebatnya apa? Hebatnya Islam itu adalah dia telah betul-betul disempurnakan oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah disempurnakan. Agama-agama yang sebelumnya juga Islam. Nabi Daud alaihissalam membawa Islam. Nabi Musa alaihissalam membawa Islam. Nabi Isa alaihissalam membawa Islam juga. Tapi sampai akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Islam itu disempurnakan seluruhnya. Tidak ada bagian pun dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Saking sempurnanya Islam. Tidak ada bagian manapun yang tidak diatur oleh Islam. Setidaknya rumusan-rumusan dalam Islam itu dipakai di mana saja, kapan saja, mau daerah mana saja, suku mana saja, dia akan sesuai, dia akan cocok. Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat, untuk seluruh alam, untuk seluruh negara, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para anbiya alaihissalam ini mengenalkan Islam itu betul-betul kepada umat. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kalau kita berislam, kita akan selamat. Betul-betul apabila kita ini mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menunaikan apa yang Allah inginkan, apa yang Nabi SAW contohkan, kita bakal bahagia. Itu yang utama. Meyakini hal itu. Sehingga hal ini bukan sekedar menjadi keyakinan saja, tapi menjadi sifat yakin. Menjadi sifat dalam hati mereka. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang ada la ilaha illallah, meyakini dengan betul, kalau saya taat kepada Allah, kalau saya taat kepada Nabi, saya bakal bahagia. Musuh-musuh Islam ini berusaha mencabut keyakinan seperti ini. Jangan yakin kepada Islam. Wah, ini mereka seruannya. Jangan yakin pada agama. Agama itu menyusahkan. Agama itu merepotkan. Agama itu mengganggu. Agama itu beban. Ini yang digaungkan oleh musuh-musuh Islam. Walaupun kita menolak, tapi alam pikir di bawah sadar kita tuh nerima. Susah. Ngamalkan Islam itu susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran pada agama yang tidak terhitung, tidak terbatas banyaknya, jumlahnya. Apapun yang diamalkan sebagai niatan agama, Allah akan lipat kali gandakan. Tidak saja 2 kali, tidak saja 10 kali, tidak saja 100 kali, bahkan bighairi hisab, tanpa batas. Asalkan apa? Apapun kesusahan kita itu diniatkan untuk agama. Sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menganggap agama itu susah, agama itu beban, agama itu memberatkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji. Nabi SAW menyabdakan apa? Janji-janji. Dan Allah itu tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah tidak mungkin ingkar kepada janji. Bahkan orang yang paling malas pun, seandainya dia mengamalkan agama dengan kemalasannya, dia setidaknya akan mendapatkan amalan yang dilipatkan 10 kali lipat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji yang dia di dalamnya itu mengeluarkan banyak sekali cabang, dan setiap cabangnya itu fikuli sumbulatin mi'atu habbah, ada 100. Jadi kalau 100 dikalikan 7, udah 700 kali lipat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai apa? Imbalan Allah, ganjaran di dunia. Nih, kalau kamu amalkan agama, Allah itu tidak akan diam. Allah itu akan beri kalian ada ganjaran-ganjaran yang tidak terhitung banyak. Orang nyangkanya sholat subuh itu membebani betul-betul, berat. Sedang asyik-asyiknya tidur, kita dibangunkan untuk sholat subuh. Tapi betapa banyak Allah SWT sediakan, Allah janjikan, Allah sembunyikan di balik sholat subuh itu pahala-pahala, solusi-solusi, jalan-jalan keluar bagi berbagai masalah kita. Siapa yang dia bangun untuk sholat subuh, maka di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan banyak masalah. Oh, berikan jalan-jalan keluar. Nampaknya berat,
sepertinya susah, tapi sebagai ganti, ganjaran, imbalan, Allah itu tidak zalim. Allah berikan di balik sholat subuh itu penyelesai masalah kita. Jadi bangun tidur saja kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bangun di tengah malam, bangun saja dia di tengah malam, walaupun dia belum ada wudhu, walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dia dalam keadaan najis, walaupun dia lagi tidak berpakaian, bangun saja melek di malam hari, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Allah ampuni dosa-dosanya, dan apa saja doa ketika itu diucapkan, Allah bakal kabulkan keinginannya. Lihat susahnya apa, tapi Allah berikan ganjaran. Bangun sebelum subuh, baca doa itu saja, Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan berbagai macam masalah. Belum lagi kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar, sunnah qobliyah subuh, rakaat ini 2 rakaat ini sebelum subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di dalam isi dunia itu banyak. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sedangkan isi dunia itu banyak. Di situ ada presiden-presiden, di situ ada raja-raja, di situ ada hartawan-hartawan, miliarder-miliarder, di situ ada orang-orang soleh, di situ ada wali-wali Allah. Apabila kita sholat saja 2 rakaat sebelum subuh, derajat kita langsung naik lebih baik daripada seluruh orang yang ada di dunia itu beserta isi. Mau kekayaannya, mau kedudukannya, mau hartanya, mau pangkatnya, mau amalannya, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Allah ganti itu. Agama itu tidak merugikan, agama itu menguntungkan. Maka semangat orang muslim, semangat orang beriman itu, saya mesti amalkan agama secara sempurna. Ada keinginan itu, ada keinginan seperti itu. Maulana Yusuf katakan, kalau orang muslim tidak punya niatan semangat seperti itu, dia mati, ini imannya patut diragukan. Diragukan. Islamnya ini benar enggak dia? Imannya ini betul tidak dia? Orang muslim kok tidak punya semangat mengamalkan Islam, wujudkan Islam dalam hidup. Orang muslim kok tidak punya semangat betul untuk wujudkan agama dalam kehidupannya. Ini patut ditanyakan. Patut ditanyakan keimanan. Karena kita ini punya gairah, dikaruniai oleh Allah. Semangat itu setiap kita punya. Ada orang yang semangatnya hadir kepada politik. Ada orang semangatnya pada dagang. Untuk dagang itu dia mati-matian. Untuk politik itu dia mati-matian. Tapi ada yang dimuliakan oleh Allah, semangat ini seandainya dialihkan untuk agama, beruntung dunia dan akhirat. Untung kita dunia dan akhirat. Semangat apa? Saya pengen jadi muslim yang sebenarnya. Saya ingin jadi mukmin yang sebenarnya. Betul-betul hakikat la ilaha illallah, hakikat Muhammadur Rasulullah, hakikat Islam, hakikat iman, semuanya wujud dalam kehidupan saya. Insya Allah semua bersedia hadirin. Ada niat seperti ini. Siapa yang niat hadirin? Niat Islam mesti ada wujud sempurna dalam kehidupan saya.
sebelum kita mati ini mesti ada niat seperti itu. Karena Allah SWT lihat kepada niat kita. Innamal a'malu bin niat. Allah itu lihat kepada niat. Seandainya niatnya belum terpenuhi, dia sudah mati duluan, Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya. Allah akan bangkitkan dengan niatnya. Kita ini tahu kita ini lemah. Kita bukan nabi, kita bukan sahabat. Tapi dengan niat, apa salahnya kita? Niat kita seperti mereka. Meniru-niru niat orang-orang yang sudah sukses. Ada semangat, saya ingin sempurna agama saya. Saya ingin sempurna iman saya. Ini ada dalam diri kita. Maka kalau udah ada semangat seperti ini, kita berani berkorban. Yang penting semangatnya dulu. Keberanian berkorban itu datang dengan adanya semangat. Ada keinginan. Maka dia akan berani berkorban. Ada kecintaan. Kalau di dalam Fadhil Amal itu dikatakan, cinta itu mengajari adab bercinta. Cinta itu mengajari adab bercinta. Apabila kita cinta kepada Islam, dengan sendirinya kita ini akan dididik, diajari bagaimana beradab dengan Islam itu. Bagaimana si orang cinta itu, dia diajari untuk berkorban demi cinta. Bagaimana Laila Majnun itu diajari oleh rasa cinta. Siapa yang ngajari dia seperti itu? Tidak ada. Yang ngajari adalah rasa cintanya itu. Orangnya al-muhibbu lima yuhibbu muti'. Yang mencintai itu, dia akan taat kepada yang dicintai. Dia akan taat. Dia akan nurut. Dia akan manut kepada yang dikasihinya, yang dicintainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang diajarkan Islam kepada kita. Rela berkorban. Mau berkorban demi agama itu mah. Senang kalau dia digunakan untuk agama. Senang kalau dipakai untuk agama itu. Hatinya itu merasa, ya Allah, terima kasih ya. Engkau gunakan saya untuk agama itu, dia bersyukur, dia senang. Dia ingin dirinya itu dipakai untuk agama. Berkorban demi agama. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan mendatangkan cinta kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan itu akan mendatangkan cinta kepada kita. Pengorbanan akan mendatangkan kepahaman kepada kita. Bagaimana seorang ibu mencintai anaknya? Dia lebih cinta dari seorang bapak kepada anaknya karena apa? Karena pengorbanan. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk dimuliakan? Maka Rasulullah SAW sabdakan, ibumu. Sekali lagi tanyakan, ibumu. Sekali lagi tanyakan, ibumu. Setelah 3 kali baru disebutkan bapak. Rasulullah bukan asal jawab saja, tidak. Tapi Rasulullah mau tunjukkan, lihat bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya dibandingkan bapaknya ketika apa? Karena ketika itu ibu banyak berkorban untuk anaknya. Dari mulai hamil, melahirkan, menyusui, dalam 3 keadaan itu, seandainya kepengorbanan seorang ibu saat itu terjadi, yang paling menyusahkan adalah mati. Mati lagi hamil, mati lagi melahirkan, mati lagi menyusui. Maka ini adalah kematian yang disebut digolongkan dengan mati syahid. Pengorbanan. Maka bagaimana ibu memahami seorang anak itu? Ketika pengorbanan demi pengorbanan siang malam dia lakukan untuk anaknya, maka dia memahami apapun kehendak anaknya, memahami zahir batin anaknya itu.
karena berdasarkan pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin manusia dengan suka hati berkorban demi agama, supaya dia cinta kepada agama, dia semangat untuk menerapkan Islam dalam dirinya, kemudian dia cinta Islam itu. Wah, senengnya sama Islam itu gimana? Sukanya seseorang itu kepada apa yang dicintainya ketika ada pada dirinya. Orang itu hatinya dimuliakan oleh Allah. Lagi pengen-pengennya sesuatu, tiba-tiba sesuatu datang pada itu, dia akan suka luar biasa. Orang merindukan seseorang, tiba-tiba orang yang dirindukan datang, senang tidak? Senang. Dia rindu, tiba-tiba datang kepada dia, maka dia akan suka luar biasa. Maka seorang muslim, dia akan merindukan Islam itu, sehingga dia suka apabila Islam datang kepada dirinya. Datang kepada dirinya keadaan halat. Hingga ada satu orang masyayikh, di antara masyayikh, di antara waliullah, dia menangis sangat sukanya ketika apa? Didatangi oleh tamunya, kenapa engkau menangis sukacita? Engkau terlihat menangis dengan penuh kegirangan, kesenangan. Kenapa engkau ini? Dia bilang, telah datang tamu agung di dalam rumahku. Tamu siapa? Rumahku ini sekarang tidak punya apa-apa, dalam keadaan lapar, persis seperti keadaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini tamuku yang paling agung ketika aku tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang sama seperti Nabi. Para sahabat merindukan itu. Ketika datang satu kondisi di mana dia bisa mengamalkan agama secara sempurna, dia akan suka, dia akan senang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka berlomba. Berlomba kepada apa? Kepada agama. Untuk mengamalkan agama itu. Mereka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, yang kecil, yang besar, yang anak-anak tidak mau kalah dengan dewasa, yang perempuan tidak mau kalah dengan laki-laki, yang miskin tidak mau kalah dengan orang kaya. Semua mereka itu berlomba. Ketika orang-orang kaya bisa berkorban, orang miskin protes, ya Rasulullah, mereka bisa berkorban, mereka bisa ini, saya bisa apa? Rasulullah SAW betul-betul mengagumi semangat itu. Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, laki-lakinya enak, dia bisa pergi berjuang jihad fisabilillah, dia bisa mengantar jenazah, dia bisa pergi ke kuburan, dia bisa ini dan itu, sedangkan kami wanita hanya bisa mengandung, hamil, kemudian kami menyusui mereka, mengasuh anak-anak mereka. Kaum laki-laki enak, bisa jumatan, bisa ini dan sebagainya. Kami dapat apa ya Rasulullah? Lihat semangatnya. Rasulullah SAW berkata, lihat, begitu dahsyat, begitu ajibnya pertanyaan ini. Semangat kaum wanita tidak mau kalah kepada laki-laki dalam mengamalkan agama. Sa'ad bin Abi Waqqas punya adik, Sa'id bin Abi Waqqas, jinjit-jinjit dalam perang, ingin juga termasuk dalam medan peperangan. Perempuan-perempuan ingin juga berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena mereka nggak mau tertinggal dalam apa? Menyempurnakan Islam dalam diri. Ini hadir. Orang miskin katakan, ya Rasulullah, mereka ini bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Kata Rasulullah SAW, walaupun kau bersedekah setengah biji kurma, sedekahlah walaupun kau setengah biji kurma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu lebih baik daripada limpahan gunung Uhud. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Semangat yang dilihat. Sahabat itu semangat yang dilihat. Tapi kalau urusan dunia, sahabat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah disebutnya zuhdu fid dunya dan raghibun fil akhirah. Mereka dalam urusan dunia itu zuhud. Tapi kalau urusan akhirat mereka selalu berlomba. Sahabat, kita berbeda.
Urusan akhirat zuhud sajalah, seadanya aja akhirat. Yang penting Islamnya sudah, KTP pun sudah cukup. Yang penting sembahyangnya Jumatan ada, udah cukup. Ini Islam kita ini. Kalau untuk akhirat kita merasa cukup saja sudah. Tapi kalau untuk dunia, nggak bisa zuhud. Kita harus berlomba. Hadirin para sahabat itu untuk urusan akhirat, mereka berlombanya luar biasa. Sampai satu ketika dalam perang Tabuk itu, Umar radhiyallahu anhu betul-betul merasa inilah waktunya untuk bisa ngalahkan Abu Bakar. Ini semangat berlomba nih Pak. Umar itu selalu ada rasa pengen bisa bersaing dengan Abu Bakar dalam masalah amalan. Selalu pengen. Sahabat itu punya gairah seperti itu. Gak mau mereka itu terkalahkan. Makanya Umar itu pengen. Betul-betul saya pengen ngalahkan Abu Bakar. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, ini kesempatan. Ya Rasulullah, ini saya bawa separuh hartaku. Itu udah luar biasa besar itu Pak. Separuh harta dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan harta separuhnya Umar itu segimana sih? Umar itu bukan orang kaya raya, biasa saja. Orang zuhud juga. Artinya kalau punya baju 4, dibawa 2, ditinggal 2. Punya beras sekarung, setengah karung dibawa, yang setengah ditinggal. Punya apa lagi? Semuanya setengah, separuh hartanya dibawa ke depan Rasulullah. Kata Umar, ini nih kesempatan, sudah. Saya inilah yang bisa ngalahkan amalannya Abu Bakar. Tapi ketika itu baru saja Umar selesai bilang begitu, nyerahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Umar, apa yang kau tinggalkan? Langsung kata Umar, separuhnya aku tinggalkan ya Rasulullah. Begitu Abu Bakar datang, Abu Bakar berikan seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Abu Bakar katakan, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul. Semuanya dibawa. Semuanya dibawa. Padahal Abu Bakar itu punya anak. Ketika itu ada Aisyah, ada Abdurrahman, ada Abdullah bin Abu Bakar, semua anak-anaknya, ada istrinya juga. Semuanya dibawa, nggak ditinggalin apa-apa. Padahal orang kaya raya. Dibawa semuanya kepada hadapan Nabi SAW. Di situ kata Umar, kalau udah begini, selamanya aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ini semangat hadirin. Semangat ketika kita cinta kepada Islam, kita betul-betul. Untuk urusan dunia itu mereka berikan kepada Allah. Lihat bedanya dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau urusan dunia, mereka ingin yang banyak. Bahkan mereka bisa licik, serakah, rakus untuk urusan dunia. Suraqah itu yang membunuh Nabi, yang mau bunuh Nabi itu kan. Itu kan Rasulullah SAW itu disayembarakan. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, naudzubillah, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Masya Allah. Satu unta itu berapa? Itu bisa miliaran hadirin. 100 ekor unta. Sayembara nih. Maka ketika lagi ngobrol-ngobrol itu, orang kan pada nyari, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Lagi nyari-nyari nih Muhammad di mana? Semua rakus kepada 100 ekor unta. Siapa yang tidak mau? Semua pengen. Namanya orang kafir itu berebut, yang kaya, yang miskin, yang nganggur, yang kerja, yang PNS, semuanya pengen. Walaupun mereka sudah kaya raya, pengen dapatkan 100 ekor unta ini. Orang tidak ada iman itu, tidak ada rogbah kepada akhirat, dia akan berlomba untuk apa? Untuk dunia. Kumpul semua. Yang ini bikin kelompok, muzakarah. Di mana nih Nabi nih? Kira-kira kemana Nabi? Nah, Suraqah itu dengan kumpulan, satu kumpulan tiba-tiba ada orang
ada orang desa, ya, beberapa orang itu cerita di kumpulannya Suraqah. Ceritanya apa? Itu tadi saya ketemu ada 2 orang jalan gini, oh itu kayak beginilah, dia ceritakan fisiknya. Saya ketemu itu. Langsung Suraqah ini dalam hatinya udah nyangka itu Rasulullah SAW. Tapi saking rakusnya dia itu untuk dapat 100 unta, dia bilang, oh itu bukan Nabi. Kamu kan nggak tahu yang namanya Muhammad itu bagaimana kan ciri-cirinya ke orang desa itu. Ya saya nggak tahu. Itu bukan Nabi itu. Nabi itu nggak seperti itu. Padahal dia tahu bahwa itu tuh Nabi. Dasar saking rakusnya itu. Maka dia itu licik. Diarahkan, ini kamu itu bukan Nabi itu katanya. Nggak usah cerita sama orang. Yang gitu-gitu tuh informasi nggak laku. Ya. Padahal dia tahu Nabi. Begitu orang semua nggak tahu, dia kejar sendirian tuh karena informasi orang desa itu. Karena dia tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Seperti itulah orang yang dia rakus kepada dunia. Maka banyak orang itu, oh adabnya dunia itu kita kalau dikasih rezeki itu kita harus tunaikan zakat, jangan riba, banyak sedekah. Itu tuh nomor kesekian, Pak. Adab orang yang diberi rezeki oleh Allah itu adalah apa? Yang pertama, jangan cinta dunia. Itu saja adabnya. Jangan cinta dunia. Oh, saya sudah taat ini. Zakat saya sudah tunaikan, sedekah saya sudah tunaikan, saya tidak terlibat dari riba, sudah cukup. Enggak. Karena apa? Karena kita diminta untuk apa? Untuk senantiasa roghbah kepada akhirat. Cinta itu kepada Islamnya. Tidak diiming-imingi oleh dunianya. Yakin itu kepada Allah. Tidak yakin kepada apapun makhluk yang ada yang Allah SWT berikan ini. Kita yakin hanya kepada Allah SWT. Dan kita memandang bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara, betul. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka az-zuhdu zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Mereka itu zuhud dalam urusan dunia dan mereka bersemangat dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita berbeda-beda. Ada yang rezekinya banyak, ada rezekinya kurang, ada yang rezekinya pas-pasan, ada yang ini musibah sakit, ada yang diberi sehat dan sebagainya. Tapi ketika semangat kita untuk amalkan Islam ada, Allah jamin di dalamnya ada kebahagiaan. Dalam miskinnya ada kebahagiaan. Dalam sakitnya ada kebahagiaan. Dalam kayanya ada kebahagiaan. Dalam sibuknya ada kebahagiaan. Ketika apa? Islam sempurna pada dirinya. Masalahnya kita ini takut kalau Islam sempurna pada diri kita. Tanda orang tidak yakin kepada Allah itu apa? Dia takut dengan Islamnya. Wah, kalau saya amalkan ini bagaimana dunia saya? Kalau saya amalkan ini bagaimana dengan kehidupan saya? Kalau saya amalkan ini bagaimana anak istri saya? Seperti itu. Kalau dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan rasa apa? Tenang di dalam hatinya. Tentram di dalam hatinya. Allah SWT masukkan sakinah fi qulubihim. Rasa sakinah itu adalah jaminan kalau kita ada Islam di dalam diri kita. Tenang, tentram. Dalam miskin kita tentram, dalam kita susah kita tentram. Kenapa? Karena kita merasa nyaman. Saya itu ada Islam saja sudah bersyukur luar biasa. Ini tujuan hidup saya. Yang dia takuti justru ketika terjerumus ke dalam dosa. Hati-hati. Betul-betul dalam hidup itu hati-hati. Mana yang Allah perintahkan, dia amalkan. Yang tidak diperintahkan, dia tidak mau. Nyentuh-nyentuh sedikit pun. Maka ketika ditanya, sahabat itu, kenal tidak sih yang namanya mubah, yang namanya makruh? Jadi sahabat itu tidak ada. Mubah makruh itu kan zamannya setelah para imam mujtahidin datang. Di zaman sahabat itu hanya ada 2 saja. Taat Nabi sama tidak taat Nabi. Taat Allah sama tidak taat Allah. Itu saja sudah. Mereka nggak berani nggak taat Allah. Mereka nggak berani nggak taat Nabi. Kalau kita kan, ini kan mubah, ini kan boleh.
Ini kan cuma makruh, bukan haram. Gitu kan? Maka kita berani lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita betul-betul bersemangat, Islam mesti ada wujud dalam hidup saya. Disitulah mulai Allah SWT berikan kepada kita jaminan-jaminan. Allah akan muliakan kita. Di dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemuliaan datang dari Allah, kehinaan pun datang dari Allah, kekayaan datang dari Allah, kemiskinan pun datang dari Allah SWT. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu betul-betul bisa tu'til mulka, memberikan kehormatan pada seseorang. Kita sangka dengan harta saya akan dihormati, dengan pangkat saya akan dihormati. Tidak ada. Allah bisa memuliakan tanpa harta dan tanpa pangkat. Allah yang masukkan kehormatan itu dalam hati-hati manusia. Allah yang masukkan. Maka dikatakan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah akan cabut rasa penghormatan itu. Allah bisa cabut dari seorang. Seharusnya dimuliakan, tapi justru dihina. Orang ini terhormat, sudah jelas-jelas pangkatnya itu jelas terhormat, tapi dihinakan oleh rakyatnya. Siapa yang menghinakan? Allah yang. Dia tuh ulama, seharusnya dihormati, tapi malah diejek-ejek, dibuat meme, dibuat itu dan sebagainya. Siapa yang menghinakan? Allah yang menghina. Karena Allah bisa cabut. Begitu juga dalam masalah rizki, dalam masalah kesehatan, Allah bisa berikan seketika, Allah bisa cabut seketika. Ada orang tidak punya riwayat jantungan, tiba-tiba umur 60 tahun, 70 tahun dia punya penyakit jantung. Ada orang yang tidak punya riwayat darah tinggi. Ya. Kemarin saya diperiksa, Masya Allah, kaget saya nggak punya riwayat darah tinggi, tapi tiba-tiba tensi darah saya 220, 230. Sampai orangnya, Ustadz punya riwayat? Enggak punya. Enggak geliyeng gitu. Ya kerasa sedikit, saya pusing aja, susah tidur. Si dokter ini nggak mau cerita bahwa darah saya ini. Dia pegang aja kertasnya. Ya. Sudah, sekarang minum obat ini. Bismillah. Banyak dakwah, banyak gerak, bicara tentang kebesaran Allah. Ya. Tentramkan hati, jangan punya ini, pokoknya tawakal pada Allah, dan nasihatin begitu. Nanti kalau maghrib udah diminum maghrib, terus kesini lagi. Kalau kesini lagi masih belum berubah, kita ke rumah sakit. Sebenarnya saya nggak bisa, besok pulang. Ya sudah, tawakal sama Allah, minum obat ini sudah. Ya. Saya bilang saya nggak punya riwayat. Ada orang nggak punya riwayat ginjal, tiba-tiba sakit ginjal. Karena Allah itu bisa mencabut dan memberikan seketika. Seketikanya ini nih hadirin. Kita harus lihat, seketika itu adalah hak Allah. Allah bisa berikan seketika, Allah juga bisa cabut seketika. Sehat seketika, sakit seketika. Allah itu disebutnya juga syafi', penyembuh. Ketika orang sudah betul-betul luar biasa panik, sudah putus asa, tidak bisa apa-apa, Allah bisa berikan kesembuhan seketika. Yang sehat walafiat, Allah bisa berikan sakit seketika. Tanpa tanda-tanda, tanpa apapun ciri-ciri, Allah berikan. Maka orang sombong itu haram masuk surga. Dia merasa, oh ini dapat saya ini, saya pindah, Allah bisa cabut seketika. Qarun laknatullah alaih dicabut seketika. Kaum Samud laknatullah alaih dicabut seketika. Kaum Ad laknatullah alaih dicabut seketika. Gagah berani, besar tubuh mereka, betul-betul seperti raksasa. Siapa yang bisa mengalahkan? Sama mereka sombong. Begitu juga Fir'aun. Tapi bagi Allah, yanzi'ul mulka mimman tasha, Allah cabut dalam seketika.
Maka Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu tidak sekedar menciptakan, tapi Allah juga mengatur. Allah menguasai. Seketika Allah bisa berikan bala, seketika Allah bisa cabut bala. Yang efek lebih besar lagi mungkin Allah bisa ciptakan. Bagi Allah mudah. Allah akan berikan kepada orang yang taat atau orang yang tidak taat, semua aturan Allah itu berlaku. Apabila musibah terjadi, semuanya betul-betul kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, wah sehat luar biasa. Bangun-bangun, kaku mulutnya nggak bisa ngomong. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu menguasai diri kita, tubuh kita, Allah menguasai. Maka ketika kita senantiasa berhajat kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah, apapun yang terjadi ya Allah, saya tetap dalam Islam, saya tetap dalam ketaatan, gunakan saya dalam agama ya Allah, gunakan saya dalam agama. Mau apapun keadaan yang kau berikan, saya ridho ya Allah. Yang penting engkau muliakan saya dengan Islam ini. Matikan saya dalam Islam. Matikan saya dalam kecintaan pada Islam. Matikan saya dalam perjuangan Islam. Matikan saya betul-betul dengan hak Islam pada hidup saya. Matikan saya dalam hak iman dalam hidup saya. Ini hadirin semata. Maka banyak orang yang hari ini kita saksikan, bisa saja dia zahiriyahnya muslim tapi mati tidak muslim. Apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka agenda membawa manusia sholat, orang tidak sholat jadi sholat, ini harus jadi agenda utama. Jadi agenda utama. Orang itu kalau ada Islam dan suasana Islam yang sempurna, wah luar biasa Pak. Senang kita itu. Dalam suasana Islam yang luar biasa itu, orang tuh suka. Mau tidak mau suka. Kayak Piala Dunia kemarin di Qatar itu kan. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang dari luar negeri, dari negara-negara kafir, terpesona. Tadinya mereka takut duluan. Oh, kalau Islam tuh begini, kalau Islam tuh begini. Nggak taunya ketika mereka datang, Islam tuh memang lain. Islam itu menawarkan kenyamanan. Islam itu menawarkan ketentraman. Yang jadi masalah, kita orang Islam tidak yakin dengan Islam kita. Kita tidak cinta kepada Islam kita. Orang itu mestinya cinta kepada Islam. Takut kita kalau kita tidak Islam. Maka menyempurnakan Islam ini adalah kewajiban kita, yang dimuliakan oleh Allah. Nyaman. Kalau Islam itu wujud itu nyaman banget. Bagaimana caranya? Bukan dengan revolusi. Bukan dengan kita demo, tidak. Tapi berubah dari diri kita sendiri. Rubah dari diri, ada semangat untuk sambut takaza Islam. Takaza agama nih, ini adalah perjuangan saya. Ini adalah untuk diri saya. Ini saya ingin rubah diri saya. Ini hadirin semua. Ada kesungguhan seperti itu. Saya baru nyaksikan itu, ya kemarin keluar di Karachi, di satu tempat, ya, nama halakohnya itu New Karachi Gadrah, ya halakoh Gadrah. Gadrah ini satu halakoh. Di dalam halakoh itu ada 32 masjid, 32 muhala dalam satu halakoh. Di Karachi sendiri itu ada 97 halakoh. Satu Karachi. Karachi itu kayak kota kita. Satu Cirebon itu ada 97 halakoh. Salah satu halakoh namanya halakoh Gadrah. Ya, Godrawala. Godrawala ini, Masya Allah hadirin, saya datang di satu masjid. Kami ini, para syuro, 6 syuro, ditambah dengan 6 orang Pakistan. Datang ke sana, ke satu masjid disebut Aisyah Masjid. Masjid Aisyah ini kurang lebih 2 kali inilah panjang, memanjang. Itu di dalamnya hadirin, orang yang sudah 4 bulan itu, di situ ada 70 orang. Orang yang sudah 4 bulan. 150 orang. Yang sudah 4 bulannya 150 orang. Yang sudah setahunnya ulamanya itu 35 orang.
yang 7 bulannya 70 orang. Dan di situ seluruh penduduk situ, sekitaran itu, Masjid Aisyah itu, semuanya dipastikan tidak ada yang tidak sholat. Semuanya 100% sholat. Semua orang baliknya itu sholat. Masjid itu penuhnya luar biasa. Sampai ke belakang, betul-betul sampai ke belakang. Sampai ke belakang itu penuh. 5 waktu itu penuh. Yang duduknya di bawah, yang duduknya di kursi, semua itu datang. Ulama-ulama datang, anak-anak kecil datang, yang dewasa datang, anak muda datang. Dan herannya di situ itu suasana keadaannya itu, anak-anak itu mulai bermainnya jam 11 malam. Mulai bermain anak-anak, suara anak-anak bermain, main kriket, main ini, main itu, mobil-mobilan, tembak-tembakan itu, anak itu jam 11 malam. Saya tanya kenapa ini anak-anak SD, anak-anak SMP itu tidak ada waktu siang. Di sini Ustadz, semua anak itu, kalau pulang dari SD saja, sudah langsung mereka ke madrasah. Nanti mereka makan, terus sampai ke maghrib mereka pulang untuk makan malam, mereka masuk lagi ke madrasah. Masuk lagi ke madrasah, jam 11 malam baru mereka pulang ke rumah masing-masing, dan di situ mereka main. Baru sekitar jam 1-an tuh hening, tidak ada orang. Tapi ini hadirin luar biasa. Saya pikir ini masjid paling hebat ini, Masjid Aisyah tuh. 150 orang yang 4 bulan. Orangnya sudah sholat 100%, Pak. 100%. Suasana masjid itu, Masya Allah, luar biasa lah. Yang namanya ikram, yang namanya nusroh, yang namanya dakwah, yang namanya baca Quran, yang nama anak-anak ini apa semua. Gak taunya kita pindah ke masjid berikutnya, di situ 3 hari. Kita ngeluarin rombongan cash, 2 jamaah 7 bulan, dan 2 jamaah 3 hari cash. Orang keluar tuh enak gitu sih. Di situ tidak ada satupun rumah yang tidak ada hafiz Quran. Semua rumah itu ada hafiz Quran. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Akhirnya kami pindah. Dari sini kurang lebih ke Al-Makmur lah, ke Masjid Plumbon situ. Pindah ke masjid yang lain. Masih satu halakoh Godrawala. Pindah ke sana, nama masjidnya Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu kurang lebih 6 kali masjid ini. Besar. 6 kali masjid ini. Masjidnya Masjid Al-Aqsa. Itu masjid, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu di situ kita lebih kaget lagi. Yang 4 bulannya kalau tadi di Masjid Aisyah 150, kalau di sini 350 orang sudah 4 bulan. Yang 1 tahunnya itu 70 orang. Yang 40 hari nggak kehitung. Dan di situ ada 1000 orang hafiz Quran. Di masjid itu tidak ada madrasah, tidak ada pondok. 100% orang semua udah sholat, tidak ada yang nggak sholat. Kita datang ke sana, musyawarah harian itu orang berebut ngasih makan. Yang nggak sempat ngasih makan apa aja lah pokoknya. Datang mereka bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, berlimpah kita. Sampai mereka bawa kita kerja, bawa ke rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka rumah-rumah biasa, rumah-rumah orang miskin. Tapi suasana itu, kehidupan itu ada. Mereka katakan, kalian tamu saya, fisabilillah. Saya pengen korban untuk agama. Sertakan nama saya, doakan saya. Semua itu semangat berkorban demi agama. Demi Islam itu mereka tuh ingin, apa sih yang bisa saya berikan? Mereka pengen tuh dipakai. Dirinya tuh dipakai. Mereka berebut. Semuanya datang, motor datang, mobil datang. Karena mereka punya keyakinan, kalau saya digunakan untuk agama, berkah hidup saya. Kalau saya kepake sama agama itu, saya bakal berkah, saya selamat. Agama ini bukan nyusahkan saya. Kalau kita kan lain. Nanti lah paling akhir, tunggu orang lain ngacung dulu. Tunggu orang lain ngacung. Kalau nggak ada yang ngacung, ya udah nggak usah ngacung. Orang lain aja nggak ngacung, masa saya ngacung? Ya. Kan kita kan begitu. Kalau mereka nggak ngacung gitu, bukan ngacung, mereka berdiri, langsung berdiri. Dan anak-anak itu hadirin yang dimuliakan, ya Allah, hafizoh anak-anak kecil, anak-anak kelas 3, kelas 4 itu SD-nya,
Tapi mereka sudah mahir bahasa Arab, mahir bahasa Inggris. Ngobrol pakai bahasa Inggris, kamu belajar di mana? Saya belajar dengan jamaah, kata. Bapak kamu siapa? Bapak saya tukang jahit. Udah keluar berapa lama? 4 bulan, kata. Masya Allah. Jadi anak-anak itu suasananya sudah ada halaqah orang tua lagi ngapal, ada halaqah anak muda, anak-anak kecil semua. Ini di zaman sekarang nih, Pak. Bukan zaman sahabat dulu, saya nggak cerita. Zaman sekarang. Apalagi kalau yang namanya sakit. Itu dokter itu datang semua dan bawa ini, bawa itu dan semuanya saya diperiksa di itu. Udah gitu obat gratis. Kenapa orang tuh ingin? Mereka suka, betul-betul suka. Jadi orang itu hadirin semata ketika dia yakin bahwa agama itu rahmat, agama itu berkah, agama itu tidak merugikan, agama itu menguntungkan, dia siap untuk apapun. Dia siap untuk agama, asal untuk agama saya siap. Korban diri, korban harta. Gampang orang, ayo 7 bulan. Wah, langsung mereka naik, langsung mereka berdiri, siap 7 bulan Indonesia. Itu hati gampang, mudah. Masih orang itu mudah, karena mereka tahu, udah saya untuk agama. Ternyata orang-orang yang mereka ini sudah siap, sudah itu bukan orang-orang yang kaya juga. Yang biasalah mereka pegawai-pegawai buruh. Di sana tuh ada Merbel itu pengusaha Merbel, tapi ini karyawan-karyawannya pada keluar. Bos-bosnya nanti mereka keluar, karyawan-karyawannya digilir keluar. Jadi kehidupan ada agama itu indah. Kehidupan ada agama itu indah. Enak orang lihat sholat, semua tutup, semua datang ke masjid. Enak nggak, Pak? Perempuan-perempuan tutup aurat, anak-anak hafiz Quran, main-main ini, nggak ada yang main saling bully. Masya Allah, subuh, yang anak-anak kecil, anak-anak kayak gini, datang semua ke masjid. Kita ini terharu lihat seperti itu. Kapan Indonesia bisa seperti itu? Maka para masya itu berharap, mari kita betul-betul wujudkan. Yang penting kita ada semangat cinta kepada Islam. Mau korban untuk Islam, mau korban untuk agama. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain, diri kita yang butuh, kita yang perlu, kita yang berhajat, kita yang akan mati, kita yang akan ditanya oleh Allah tentang agama kita sendiri. Bukan nyalahkan orang lain, bukan mau memojokkan orang lain. Kapan kamu nisab, kapan kamu ini, kamu udah lama nggak keluar. Bukan, kita mau diri kita sendiri. Kadang-kadang serba salah kita, mau nargib orang tuh. Serba salah mau nargib orang, yang paling enak udah nargib diri kita sendiri. Kita berani untuk korban diri kita, kita berani untuk korbankan harta kita, berani korbankan waktu kita. Itu yang dipilih oleh Allah SWT. Jangan sampai kita senang tidak dipilih oleh Allah. Nauzubillah min. Kita harus senang ketika kita dipilih oleh Allah. Dalil siap, pengen dipakai. Mereka itu semuanya serba siap untuk agama itu siap. Bukan sekedar ngacung, berdiri. Berdiri, Pak. Insyaallah hadirin. Masya Allah 4 bulan boleh, Pak? Boleh, berdiri, Pak. Masya Allah, berdiri 4 bulan. Masya Allah, niat berdiri hadirin semata. Silakan niat berdiri hadir. Beri nama, Pak. Beri nama.